Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Kurang baik, Bu. Gimana ya? Ya, begitu, Bu. Ya, mungkin supaya lebih semangat lagi, kalau misalkan Ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sangat sekali anak-anak hari ini. Oh iya, sebelumnya, siapa yang nggak masuk nih hari ini? Nabila katanya nyusul, Bu. Oh iya, Nabila ya. Nabila kenapa? Katanya ada urusan dulu, Bu. Ntar nyusul. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, semoga. Fahira juga izin, Bu. Izin kenapa, Fahira? Acara keluarga, Bu. Iya, sibuk sekali ya. Ya, semoga yang punya urusan dilancarkan urusannya, yang sakit segera disembuhkan ya. Dan yang sehat tetap sehat. Jaga stamina kalian apalagi di dalam kondisi saat ini, oke? Baik, Ibu. Oke, Ibu. Nih, Ibu punya satu motivasi supaya kalian lebih rajin lagi dalam belajarnya, yaitu ada pepatah bahasa Arab ya. Motivasinya kayak gini, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam buayan hingga ke liang lahat. Jadi kalian itu harus semangat dalam menuntut ilmu karena kalian itu adalah penerus bangsa yang akan menciptakan karya-karya luar biasa ke depannya. Jadi kalian harus rajin menuntut ilmu ya. Baik, Bu. Siap, Ibu. Untuk kesempatan kali ini, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih yang materinya sholat. Nah, sebelum masuk materi, ada yang udah tahu apa itu sholat? Doa bukan sih, Bu? Ya, betul. Sholat itu secara bahasa doa ya artinya. Ya, Ibu share PPT-nya supaya kalian bisa baca-baca juga ya. Baik, Ibu. Ilmu fikih ya. Pengertian, oh iya sebelumnya tuh pengertian fikih dulu. Fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut agama Islam. Lalu ada dua macam ibadah. Yang pertama itu muamalah ma'allah dan yang kedua muamalah ma'al khalqi. Lalu ada hukum dalam Islam itu ada 5. Apa aja? Ada yang tahu gak? Tidak, Bu. Gak ada yang tahu ya. Baik, Ibu yang akan jelaskan. Jadi hukum dalam Islam itu ada 5. Yang pertama, wajib atau fardu. Wajib itu sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka berdosa. Lalu ada sunnah atau mandub. Jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan, maka tidak apa-apa. Lalu ada haram. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan akan mendapatkan dosa. Lalu ada makruh. Terakhir itu ada halal atau mubah. Nah, di sini kita masuk ke materi sholat ya. Tadi kan udah dijawab ya oleh Nur Laila ya. Sholat itu artinya doa, iya betul. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan
dan ketentuan tertentu. Lanjut, Bu. Lalu ada syarat sholat. Ada yang udah tahu belum? Syarat-syarat sholat itu apa? Apa aja? Suci, Bu. Iya, betul. Ada yang tahu lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi syarat-syarat sholat itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama itu suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya di sini tuh kita tuh harus bersih, nggak boleh ada ceceran bekas air kencing atau habis buang air besar gitu ya, nggak boleh. Jadi kita harus bersih. Lalu yang kedua ada suci anggota badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis. Nah, maksudnya semuanya tuh harus bersih dari badannya, pakaiannya, dan tempat-tempatnya itu dari najis tuh nggak boleh, jadi harus bersih. Lalu yang ketiga, menutup aurat. Nah, batasan aurat laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki dari pusar hingga lutut. Kalau perempuan itu semua anggota badan itu aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Lalu yang keempat, menghadap kiblat. Nggak boleh membelakangi kiblat, apalagi ke arah samping, kanan atau kiri itu nggak boleh ya. Lalu telah masuk waktu sholat. Jadi kalau misalkan belum waktu sholat, terus kalian tiba-tiba mau sholat, lagi rajin nih, itu sebaiknya jangan ya. Lebih baik pas waktu udah masuk waktu sholat, baru sholat. Gitu. Dan yang terakhir, itu ada mengetahui cara melakukan sholat. Jadi kita tuh lakukan sholat itu harus tertib. Harus dari takbiratul ihram sampai ke salam. Nah, selanjutnya ada rukun sholat. Rukun sholat itu yang pertama ada niat. Coba Salimah Safitri, niat sholat zuhur gimana? Usolli fardu zuhri rokataini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala, Bu. Ya, betul. Ya, 100 buat Salimah Safitri ya. Lalu setelah niat ada berdiri atau qiyam. Jadi kalau sholat itu kita harus berdiri, kecuali kalau misalkan kita lagi dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk berdiri, kakinya lemes atau sakitnya parah. Nah, itu kita dibolehkan duduk atau tiduran kalau misalkan udah nggak kuat banget. Lalu ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan seperti Allahu Akbar. Ya. Setelah itu ada membaca Al-Fatihah. Ya, kita sudah tahu ya membaca Al-Fatihah. Lalu ruku dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, lalu sujud 2 kali dengan tumak ninah. Nah, sebelumnya tumak ninah di sini itu tenang, jadi tidak terburu-buru saat sujud, saat i'tidal, dan saat ruku. Lalu ada setelah sujud, ada duduk antara tasyahud atau tahiyat akhir. Lalu ada tasyahud atau tahiyat akhir, ada membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam, lalu tertib. Jadi melakukannya tertib, gerakan sholatnya nggak boleh tiba-tiba dari takbiratul ihram ke i'tidal, terus dari baca Al-Fatihah misalkan langsung salam, itu nggak boleh ya, harus tertib. Ada yang tahu nggak apa aja nih hal-hal yang membatalkan sholat? Saya Ya, apa Hana? kentut. Iya, betul. Kentut tuh nggak boleh ya. Kalau kentut tuh kita harus wudhu kembali. Lalu ada lagi gak yang tahu?
Keluar itu, Bu, sesuatu dari farj. Oh iya, betul. Keluar sesuatu dari farj atau kemaluan. Lalu ada yang tahu lagi gak? Udah ya, di sini Ibu jelasin. Yang pertama itu berbicara dengan sengaja, yang bukan termasuk bacaan dari sholat. Kayak misalkan, tiba-tiba kalian lagi sholat terus pengen keinget, pengen gosipin temen jadinya. Terus kalian tiba-tiba ngomong sama teman sebelah, itu nggak boleh ya. Lalu yang kedua, bergerak sebanyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut, seperti berjalan atau memukul. Kayak misalkan, ada misalkan gatel, itu banyak mazhab sih ya, banyak perbandingan yang katanya boleh, ada yang bilang boleh, ada yang enggak, tapi karena kalian masih belajar materi awal, jadi jangan dulu tentang perbandingan mazhab ya. Lalu selanjutnya makan nggak boleh ya, kalau misalkan tiba-tiba lagi sujud, terus kalian bawa makanan, kalian langsung makan, itu nggak boleh ya. Lalu minum juga nggak boleh. Ketawa terbahak-bahak, misalkan keinget sesuatu lagi sholat, terus jadi pengen ketawa, tiba-tiba kalian ketawa, itu nggak boleh ya. Lalu berhadas kecil atau besar. Nah, berhadas kecil atau besar itu kayak misalkan kalian buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Lalu terbukanya aurat dengan sengaja. Setelah itu terkena najis yang tidak dapat dimaafkan. Setelah itu ada berubah niat. Kayak misalkan kalian niatnya sholat zuhur. Pas lagi sholat keinget sesuatu terus kalian jadi berubah niatnya. Kayak gitu, itu nggak boleh. Setelah itu membelakangi kiblat. Ya kan tadi sudah dijelaskan di awal kalau misalkan syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Jadi nggak boleh membelakangi, nggak boleh ke arah samping kanan kiri, itu nggak boleh ya. Lalu yang terakhir itu murtad. Murtad itu artinya keluar dari agama kalian gitu. Nah itu nggak boleh, itu sholatnya batal. Lalu ada juga hikmah dari mengerjakan sholat. Yang pertama itu dapat mencerahkan wajah. Nah, dari sholat ini kan kita sebelumnya wudhu ya. Dari wudhu itu kan kita selalu membasuh muka, selalu membasuh anggota badan, ya kan. Jadi, salah satu hikmahnya juga tuh dapat mencerahkan wajah. Lalu yang kedua, menerangi hati. Lalu menyehatkan badan. Nah, menyehatkan badan di sini tuh kan kita tuh gerak ya, banyak gerak dari takbiratul ihram sampai salam, itu kita kan banyak gerak. Dapat menyehatkan badan, jadinya tuh sama saja kayak olahraga gitu kan. Lalu menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Nah, jadi setelah nanti kita misalkan meninggal, lalu kita sudah ada bekal sholat. Jadi di dalam kubur tuh kita merasa tenang. Setelah itu menjadi sebab turunnya rahmat. Selanjutnya kunci membuka pintu langit. Makanya setelah sholat itu kita nggak boleh buru-buru langsung berdiri. Kita nggak boleh buru-buru bercanda sama teman kita. Tapi sebaiknya kita itu berdoa karena dengan sholat ini membuka pintu langit, membuka kunci pintu langit. Jadi insya Allah doa kita tuh langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya dapat memperberat timbangan. Maksudnya di sini itu jadi kan kita tahu di yaumul hisab nanti itu bakal ada timbangan yang menimbang pahala atau dosa kita nanti. Nah, insya Allah dengan bekal sholat ini dapat mempererat timbangan. Jadi, insya Allah pahalanya yang akan lebih banyak. Makanya,
lebih giat lagi, lebih dirajinkan lagi sholatnya. Tempat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada bernilai surga. Insya Allah dengan sholat ini kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga ada menjadi tabir dari siksa neraka. Tabir di sini maksudnya penyekat, penutup atau penghalang. Di sini tuh jadi insya Allah dengan sholat ini dapat menghalangi kita dari kejamnya siksa di neraka. Ya, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan nggak anak-anak atau sudah mengerti? Sudah paham, Bu. Udah paham ya? No, Sudah, Bu. Alvina Bu. Agustin, ada yang ingin ditanyakan? Alvina sinyalnya jelek ya katanya. Untuk Nur Laila, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oh iya, baik. Anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga kita makin rajin ibadahnya, makin rajin sholatnya. Dan semoga kalian semakin menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan Ibu tutup ya pelajaran hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Can't go hold me down. You can't tell me what we do, where we go, how we dress.